Ini nggak bisa gitu. Ya, Bapak Ibu sudah kita record ya. Dan selanjutnya saya persilahkan saja kepada Ibu Hartini ya, tim guru penggerak Kabupaten Bogor untuk menyampaikan tutorial ya tentang video ya, capcut ya Bapak Ibu ya. Nanti bagaimana cara pembuatannya pelan-pelan nanti diikutin ya Bapak Ibu bersama dengan Ibu Hartini ya. Bu Hartini silahkan langsung aja Bu Hartini. Iya Pak. Nah, ya siap. Ya silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Oh ini Ibu semua. Semua Pak Darno. Ya. Iya. Ada Bu Trisya ya. Bu Trisya. Ada, ya. Baik Bapak Ibu, di sini yang belum kenal mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Hartini. Baik. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi ya. Berbagi. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya untuk video pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membuat video pembelajaran. Bisa itu ada KineMaster ya, kemudian juga ada banyak ya, ada macam-macam gitu ya. Nah, jadi dari sekian banyaknya ini mungkin cocoknya Bapak Ibu tuh yang mana gitu, membuat video pembelajaran atau membuat konten-konten menggunakan video gitu. Nah, di sini mungkin kalau untuk saya, saya di sini cocok menggunakan CapCut karena menurut saya ini simple dan sederhana gitu ya. Nah, mungkin kalau menurut Bapak Ibu itu yang mana? Nah, itu mungkin tergantung dari selera ya, selera. Nah, jadi di sini saya hanya memberikan alternatif saja materi yang sudah Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini yang saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu ini yaitu CapCut ya. Jadi sama dengan yang lainnya mungkin. Nah, ini CapCut ini khusus untuk pengguna Android ya, pengguna Android. Jadi di sini tidak bisa digunakan untuk pengguna laptop gitu, bisa, tapi di sini membutuhkan spesifikasi laptopnya yang agak agak tinggi gitu. Kalau misalnya di HP ini mungkin lebih lebih bisa, lebih umum, bisa digunakan oleh semua ya. Baik, di sini saya akan tayangkan dulu kalau misalnya Bapak Ibu akan mendownload atau menginstal aplikasinya, atau misalnya sudah ada di aplikasinya, nah itu lebih mudah lagi. Kalau mau menginstal, ini lambangnya yang seperti ini, saya akan coba tayangkan. Nah ini lambangnya, lambang dari CapCut. Ini lambangnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung menginstal di Play Store-nya CapCut. Nah, ini lambangnya seperti ini. Nah, jadi ini sama seperti yang lainnya. CapCut itu aplikasi khusus editor video dengan berbagai fitur yang ditujukan bagi pengguna mobile phone. Nah, kemudian aplikasi CapCut dapat di-download di Play Store khusus di smartphone ya. Bila ingin diinstal di laptop, tadi seperti yang saya katakan, di sini harus menggunakan aplikasi untuk memunculkan Google Play terlebih dahulu, dan ini membutuhkan kriteria laptop yang lebih gitu, jadi tidak rata-rata.
Nah, ini lambangnya, langkah-langkahnya nanti Bapak Ibu bisa coba. Yang pertama menginstal aplikasi CapCut-nya di Play Store ya. Ini cari aja lambang yang tadi sudah di-share di sini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Buka aplikasi CapCut dan klik New Project ya, New Project. Atau misalnya kalau Bapak Ibu di sini ini namanya di sebelah sini ada namanya master ya. Jadi apa ya, di sini gudangnya ya, tempat menyimpan video-video yang sudah Bapak Ibu buat ya. Kebetulan di sini ada yang sudah saya buat. Nah, ini bisa kalau misalnya kalau masih ada di sini, ini masih bisa diedit ya. Jadi kita klik saja, kemudian tinggal pilih edit. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat yang baru, nah ini tinggal klik saja New Project. Nah, di sini langkah ketiga setelah Bapak Ibu mendownload ya, kemudian atau menginstal, kemudian mengklik New Project ya, project yang baru. Ini langkah ketiga, ini menyesuaikan panjang, pendek, gambar atau video yang diinginkan. Kemudian bisa ditambahkan musik, video, efek, animasi yang diinginkan dengan mengklik tanda plus di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan di sini ada plus itu tinggal ditambahkan, dan kiri di sini ada petunjuknya apa saja ya. Tinggal mau menambahkan teks, tinggal klik teks ya, audio ya. Kemudian juga ada efek. Nah, ini banyak sekali, tinggal diklik saja. Kalau menambah tinggal tambah. Kemudian yang di bawah ada penambahan audio gitu. Kemudian setelah video sesuai dengan yang diinginkan bisa langsung diunduh ya. Diunduh itu yang di sebelah kanan atas itu ada tanda mengunduh, dan di situ ada spesifikasinya, ada mau berapa ininya ya. Kalau ini kan 1080 gitu kan, berarti tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya mau diperendah lagi supaya tidak berat itu bisa ya. Nah, kemudian hasil unduhan bisa dilihat di galeri kita. Jadi langsung masuk ke galeri ya. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba ya, saya akan mencoba untuk mempraktikkan apa yang tadi sudah diperlihatkan. Nah, ini menggunakan screen mirror. Sebentar. Aduh, gimana? Ibu ya besok, kirain kalian pada masuk. Ibu nggak masuk. Udah dari minggu kemarin kita minggu kemarin Jumat libur ya. 189. Oh iya, ya Cok. Gimana ya? Cok. Sebentar Bapak Ibu ya, ini Ibu-Ibu nih sebentar, ini sinyalnya untuk menampakkan screen-nya. Sebentar, ini sedang Nitip apa ya? Saya kerja. Tasnya aja nih kamu. Aja apa? Kenapa sekarang? Tadi tuh ya kamu ngeliat ya. Ini ternyata saya tahu. Terus mau diapain? Buang nanya buat apa? Sebenarnya buat foto. Kita jadi kan akan besok. Yuk, kalian jadi nginep di rumah gue kan? Mana? Kan tak aja diomongin lagi. Oh, di sini aja. Orang nggak tahu nih rambutnya masuk ke ini tas.
Sapu di mana sih? Bukan sapu itu. Bu Hartini, halo. Sepertinya suaranya termute ya. Halo Bu Har. Bapak Oh Ibu iya gimana Pak, suaranya Bu Hartini? Baru muncul. ini Pak sebentar, ini lagi ini nih aku mau menayangkan mirror screen-nya itu trouble. Oh Mau gitu. menunjukkan itunya, ya Iya, iya. sebentar. Jadi usahakan dulu nih. Oke, siap.
Pak Dahno ini, aduh maaf ini screen mirrornya nih agak trouble ya. Screen mirrornya jadi nggak bisa menunjukkan. Atau Tapi pakai sedang ini ya, pakai Jimit aja Pak Ibu, pindah. Kalau misalnya ini. Ininya, kalau ini nggak masalah, cuma screen mirrornya untuk menunjukkan layar HP-nya ini. Oh. Sebentar. Waktu kemarin bisa, Bu? Kemarin bisa, nggak masalah. Apa karena sinyalnya gitu ya. Ini sebentar sedang diusahakan. Soalnya ini hanya bisa di ini. Sebentar Pak, ini katanya sudah bisa. Baik, ini sudah bisa ya, mohon maaf tadi tertahan. Baik ya Bapak Ibu, saya akan mulai untuk share. Apakah suaranya jelas? Jelas Bu, suara jelas. Jelas. Ya, Bapak Ibu silakan interaktif ya kalau buat ini lagi diskusi ya supaya interaktif ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Yuk lanjut Bu Har. Ya, baik. Di sini saya akan coba untuk menampilkan layar HP yang ada di saya. Nah, ini layar HP. Ini aplikasi yang dimiliki. Nah, ini yang CapCut. Kalau yang Bapak Ibu sudah punya, ini tinggal diklik saja. Nah, ini tadi seperti tadi. Ini ada video-video yang sudah dibuat. Kemudian ada new project. Karena di sini kita akan membuat yang baru. Kita klik saja new project. New project yang mana nih? Yang mau kita buat videonya. Ini di sini ada, di atas itu ada video, ada foto. Jadi Bapak Ibu bisa memilih buat dari video atau dari foto, ya, mengedit videonya. Nah, kalau Suara Bu Hartini putus-putus. Putus ya? Bagaimana? Sudah jelas sekarang? Apa masih putus-putus? Ya jelas, sekarang putus-putus, sekarang sih jelas. Ya. Ini galeri saya pilih aja beberapa. Misal foto apa nih? Kalau misalnya ini bisa dibuat untuk video pembelajaran, nah Bapak Ibu bisa menggunakan PPT
yang sudah di screenshot, ya sudah di screenshot atau dibuat gambar. Nah, ini bisa ditayangkan di sini. Bisa dipilih. Nah, ini misalnya kita akan buat PPT ya. Buat video menggunakan PPT. Misalnya ini ya. Misalnya kita akan menayangkan foto ini. Bapak ini misalnya pilih yang ini. Tambahkan. Nah, ini tambahkan foto ya. Jadi foto-foto atau ini andaikan ini PPT. PPT yang akan Bapak Ibu tayangkan. Ya, ditambah lagi. Misalnya yang mana? Ini semua yang tampil itu yang ada di galeri Bapak Ibu ya. Di HP-nya. Misalnya saya tambah lagi satu, ini satu. Saya tambah lagi satu, ini PPT. Nah, ini tinggal ditambahkan, klik. Nah, ini untuk panjang pendeknya bisa Bapak Ibu panjangkan, pendekkan sesuai seperti yang diinginkan. Ini tinggal mengklik saja gambarnya. Nah, ini bisa dipanjangkan. Kemudian yang berikutnya, gambar kedua misalnya. Nah, ini bisa diklik, kemudian dipanjangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan audio, di bawah ada audio. Nah, audio itu ada beberapa cara. Yang pertama di sini Bapak Ibu menggunakan audio yang ada di bawaan dari aplikasi ini. Ya. Nah, diklik audionya. Di sini akan ada beberapa pilihan. Ada travel, vlog, press, healing, beat, ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, misalnya mau klik travel. Nah, ini musiknya seperti apa nih? Sesuai seperti yang diinginkan. Oke. Misalnya kurang cocok, itu bisa pilih yang lain lagi. Ya. Nah, oke. Berikutnya, kalau misalnya Bapak Ibu punya stok lagu di dalam video, nah itu bisa digunakan. Lagu. Ini stok lagu-lagu. Kalau yang ini ya, tadi kalau yang ekstrak ya, atau ini atau yang lagu-lagu yang bawaannya bisa langsung diklik. Kalau yang lagu-lagu yang sudah Bapak Ibu download dari YouTube itu bisa diklik from device yang di sebelah ekstrak. Nah, ini di sini apa nih? Nah, ini saya misalnya sudah mendownload Tulus, siap buat. Nah, ini bisa ditampilkan di tempat yang video tadi.
Misalnya kita, nah ini sudah kita masukkan sound yang tadi yang sudah kita pilih tadi ya. Jadi sederhana bisa dari sound yang sudah bawaan dari aplikasi atau yang sudah Bapak Ibu download. Jadi nanti akan seperti ini. Kita pendekkan saja karena lagu Tulus tadi ada yang tidak, ada lumayan lama tadi ya, ada yang tidak ada musiknya. Nah, setelah itu, setelah sudah dipotong, nah ini tinggal diklik saja, kemudian kita dorong. Nah, kita dorong, didorong. Nah, seperti yang diinginkan. Ya, sampai mana? Oh ya, misalnya dari awal gitu. Nah, ini kalau misalnya ini sudah seperti ini, Bapak Ibu juga bisa, misalnya kalau menayangkan PPT kan, mau suaranya bisa diatur, mau ditinggikan atau direndahkan. Ini tinggal diklik saja volume yang di kiri bawah. Nah, ini bisa diatur oleh Ibu, Bapak Ibu, mau yang seperti apa volumenya. Nah, kalau misalnya volume, kalau misalnya ada pembicaraan kita, ada, kalau misalnya kita bicara di dalam video pembelajaran itu, berarti di sini volumenya biasanya kecil, ya, volumenya kecil karena ada suara kita yang akan muncul. Nah, kalau misalnya tidak ada gambar, tidak ada suara kita yang akan ditampilkan, biasanya bisa volumenya agak besar sedikit. Ya, seperti ini. Nah, ini suaranya kecil ya. Tadi sudah kita atur. Nah, ini gambar juga sama. Bisa kita atur panjang pendeknya disesuaikan dengan ini tinggal digeser-geser saja ya. Geser-geser. Sesuai yang kita inginkan gitu. Kemudian bisa Bapak Ibu juga bisa mengekstrak ya, mengekstrak misalnya punya video lagu tapi hanya ingin suaranya saja ya, hanya itu suaranya saja, itu bisa diekstrak. Nah, ini ada tawaran untuk mengekstrak di sini ya. Nah, ini tapi di sini kalau diekstrak itu berarti harus ini harus video yang sudah Bapak Ibu download ya. Kemudian Bapak Ibu sudah punya stok video tapi ingin suaranya saja. Itu tinggal di-download ya, di YouTube kan banyak sekali video-video yang musiknya seperti yang kita inginkan gitu. Kemudian di sini selain kita tambahkan musik, juga di sini ada efek ya, efek. Nah, seperti apa? Nah, ini seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih efek supaya lebih menarik tampilannya. Nah,
Nah, ini bisa macam-macam, tinggal dipilih saja. Seperti apa? Nah, ini langsung bisa terlihat. Saya matikan dulu suaranya. Nah, karena kita sekarang akan ini ya, akan menggunakan efek itu ya. Nah, ini seperti ini gambarnya, tampilannya. Nah, mau sampai mana? Nah, misalnya mau sampai sini, bisa. Kemudian gambar berikutnya mau efek seperti apa? Nah, ini nanti tinggal dilihat, tinggal dicoba-coba saja. Nah, ini biasanya kreativitas yang senang buat video nih suka muncul gitu ya. Nah, bisa pakai ini. Nah, seperti itu. Atau mau seperti ini. Atau mau yang kromatik. Ini mirror. Ini motion. Ada trans to fold tadi yang sudah kita coba. Kemudian kamera. Ya. Dan banyak ya. Banyak sekali efek-efek ya. Yang bisa explore yang di sini. Nah, ini. Misalnya mau seperti apa? Misalnya mau seperti ini. Nah, ini. Kalau sudah kita lihat dulu gambarnya apakah seperti yang kita inginkan. Nah, ini dicoba seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa mengeksplor karena kalau menurut saya ini lumayan agak komplit dan ini ya sederhana penggunaannya. Nah, kemudian tadi musik sudah ya. Sekarang bagaimana Bapak Ibu ingin menampilkan ini misalnya PPT, Bapak Ibu itu ingin menampilkan Bapak Ibu supaya nampak di sini ya. Bapak Ibu ada gambarnya ya. Sekarang di sini ada overlays ya, overlay. Kalau teks ini biasa ya, berarti untuk menambahkan tulisan di sini ya. Kalau misalnya gambar, kemudian Bapak Ibu ingin menuliskan nih, gambarnya apa nih misalnya siang lah. Ini untuk ukurannya bisa sesuaikan, tinggal dipegang saja. Nah, ini disesuaikan dengan kita tinggal menggunakan jari saja ya. Mau disimpan mana? Kanan, atas, kanan, bawah. Nah, ini sesuai tinggal digeser saja. Kalau sudah cocok, di sebelah kanan itu ada checklist, berarti itu sudah tersimpan. Kita cek. Kemudian kita akan tambahkan video Bapak Ibu nih, ya. Ini menggunakan namanya fiturnya overlay. Ini overlay. Nah, overlay itu isinya itu video Bapak Ibu yang sedang berbicara seolah-olah mengajarkan ke siswa, tapi jangan lupa menggunakan
background yang ini yang polos, dan lebih disarankan lagi menggunakan green screen ya. Kenapa harus green screen? Karena supaya di sini bisa dihilangkan ya, bisa dihilangkan latarnya. Kita klik add overlay. Nah, di sini overlay ini pakai yang ada saja ya Bapak Ibu. Ini saya nggak cocok banyak di sini. Maaf, videonya sudah saya share di ini ya, sudah saya simpan di laptop nih. Jadi harus dipindah dulu. Nah, ini berisi video saya yang menggunakan green screen. Oke, sebentar kita pindahkan dulu. Tembus dari dia dulu. Kalau air saat kita dia tembus dekat itu. Mungkin berubah, belum kita ya. Ini kan bisa sih. Terus bagi dia jadi bekas kita pakai. Di dulu. Kalau beli dulu dengan itu. Mana? Bisa tak ada dengan aku. Bentar ya Ibu ya.
Maaf Bapak Ibu, kita kembali lagi. Oke. Kita kembali lagi tadi. Tadi sudah menampilkan video atau foto, kemudian efek, kemudian juga sound. Nah, sekarang kita akan coba untuk overlay. Jadi, nah, ini overlay tinggal ditambahkan. Ini diklik lagi overlay, plus overlay. Kemudian kita pilih video. Tapi video di sini. Nah, ini video yang diharapkan, ini video Bapak Ibu ya. Sini, kemudian yang ada di HP maksudnya. Kalau misalnya tidak pakai green screen juga bisa. Tapi ini nantinya tidak hilang background-nya. Jadi ada kotaknya gitu. Kalau pakai green screen itu ininya apa? Videonya itu hanya kita saja, tidak ada background-nya. Oke, contohnya ini nggak ada videonya. Saya pakai stok video yang ada saja ya. Ini download, di sini ada video sini. Ini tinggal diklik. Nah, kita tambahkan. Nah, maksudnya overlay itu seperti ini. Ya, ini bisa dikecilkan oleh kita. Ini harusnya ini tadi video Bapak Ibu ya, video Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikecilkan. Ini hanya pakai tangan saja, mau atau dikecilkan. Ya, ini sesuai seperti yang kita inginkan. Kemudian tinggal digeser aja di sini nih. Nah, misalnya kita mau simpan di kiri bawah, atau misalnya bisa menghalangi teks, teksnya bisa digeser-geser. Nah, kita mau di tengah, ya. Nah, ini yang tadi yang maksud saya tadi, kalau tidak pakai green screen, nah ini akan terlihat kotaknya. Tapi kalau misalnya menggunakan green screen, nah ini hanya wajah kita saja nanti yang akan terlihat. Mohon maaf, yang video saya yang menggunakan green screen itu sudah disimpan di laptop ya. Coba kita coba ya. Hanya kecil aja ya. Kita kecilkan. Ini ibaratnya Bapak Ibu, maaf saya belum menyediakan yang sesungguhnya nih. Ya, untuk gambar ini PPT saja yang disebutkan, kemudian yang di overlay-nya itu video kita. Seolah-olah kita sedang menjelaskan PPT pada siswa. Ini ya, ini contohnya. Ini saya asal ya tadi mengambil videonya yang ada bawaan dari aplikasi ini. Karena mohon maaf saya lupa kalau misalnya video itu sudah dipindahkan ke laptop. Sedangkan aplikasi ini kita mainnya di HP. Ini kalau sudah cocok, ini tinggal seperti biasa
kanan bawah, tinggal checklistnya diklik. Nah, selain itu juga di sini ada pilihan-pilihannya nih. Ada speed ya, ada form tadi sudah, ada splice, ini ada animation juga. Berarti tampilan layar pada saat mau mulai masuk, pada saat keluar, out, atau combo atau di tengah. Nah, ini bisa dipilih. Misalnya pada saat masuk, seperti apa, ini pilihannya. Nah, seperti ini bisa. Nah, ini biasanya tergantung kreativitas ya. Nah, karena kita sedang bicara tentang overlay, berarti di sini yang bergerak itu ini. Contohnya. Nah, kemudian mau keluarnya seperti apa? Nah, ini kita tinggal ini ya, kalau sudah sesuai kita inginkan, bisa checklistnya diklik. Kemudian outnya seperti apa? Nah, ini tinggal klik ini. Yang out ya. Untuk keluarnya. Jadi supaya tampilannya cantik ya. Misalnya seperti ini. Ini pada akhirnya nanti akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin menambahkan layar utamanya. Layar utamanya juga aplikasinya supaya lebih menarik. Satu saja tadi caranya. Tinggal in. Kalau in masuk. Maksudnya mau zoom, misalnya zoom in. Nah, ini. Klik. Kemudian keluarnya itu menggunakan zoom out misalnya. Ya. Nah, ini kita tampilkan mulai dari awal ya. Nah, ini tadi sound yang kita tampilkan tadi yang pertama itu sudah di volumenya dinolkan. Ya. Jadi tidak terdengar. Nah, kalau misalnya mau menggunakan sound yang bawaan tadi, nah ini bisa menggunakan ini overlay tadi ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita klik, nah ini seperti ini. Nah, itu tergantung kreativitas ya. Ini biasanya karena ini menurut saya mudah. Ya, menggunakannya tinggal kreativitas kita nanti yang ini dieksplor ya, eksplor dari fitur-fitur yang ada ini. Ya, kalau edit yang tanda gunting ini untuk memotong ya, memotongnya bisa dari kiri, kanan, atau tengah. Kemudian di sini audio tadi untuk memilih audio boleh yang di aplikasi bawaan, yang boleh dari sound yang sudah kita download. Kemudian teks ini biasa ya, teks ini tulisan tadi yang sudah kita tulis selamat siang. Kemudian di sini juga ada stiker ya, stiker ini untuk ini menambahkan emot-emot. Kemudian tadi overlay sudah ya Bapak Ibu, overlay tadi untuk menambahkan di sini video.
video yang kecil nih, lebih kecil. Kemudian tadi efek sudah. Nah, di sini saya juga akan ini ya, akan menambahkan nih Bapak Ibu bisa mendownload apa ya, sound dari yang seperti Bapak Ibu ya, misalnya saya akan supaya Bapak Ibu punya stok video. Jadi misalnya Bapak Ibu supaya punya stok-stok musik untuk presentasi, kemudian buat video apa TikTok kayak gitu ya, bisa kita stok ya, stok di sini ya. Ini menggunakan YouTube ya. Nah, jadi pada saat kita membuat video, kita tidak usah mencari-cari lagi, oh iya ini untuk materi ini ya. Apa nih misalnya kita input sound. Kan no copyright ya. Kalau bisa sih kalau mencari itu yang no copyright ya. Jadi ini bebas ya, bebas. Kita bebas untuk downloadnya ini. Kita misalnya mau pilih yang bentar, ini ada iklan ya. Nah, ini caranya ini kan bagus juga tuh ya. Nah, ini sepertinya enak digunakan tuh untuk pembelajaran. Kita bisa ini ukulele Benson ini tinggal kita pakai share, kemudian nanti muncul copy link. Nah, kita tinggal copy linknya saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke Chrome. Nah, di Chrome ini kita klik Yet2Meet ya. Yet2Meet. Nah, Yet2Meet ini untuk mendownload ya. Ini YouTube downloader unduh video. Nah, kita tinggal pastekan saja. Pastekan saja. Nah, ini tadi yang sudah Bapak Ibu copy ya linknya ya. Tinggal dipastekan. Nah, nanti di bagian bawah di sini ada. Nah, Bapak Ibu mau yang mana nih? Mau berupa kita lanjutkan. Nih, mau yang kita banyak sekali pilihan nih. Tadi bisa berupa video, berupa MP3, maupun berupa sound. Ya, sound. Jadi ini terserah Bapak Ibu tinggal pilih video, MP3 atau audio. Ini audio saja, berarti Bapak Ibu yang di-downloadnya hanya audio saja. Hanya audio saja. Nah, kalau misalnya video, berarti tadi pilihannya lebih banyak. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menyimpan video dalam bentuk video, ini jangan khawatir pada saat Bapak Ibu ingin
mengambil suaranya saja, tadi ada fitur-fitur yaitu ini apa ekstrak. Nah, jadi ekstrak di tempat penyimpanan video tersebut nanti diambil diekstrak video tersebut, hanya yang terambil hanya sound-nya saja. Ya, kita kembali lagi. Kalau misalnya sudah selesai, ini sudah selesai ya. Nah, tadi hasil editan video itu, nah ini tinggal di download saja. Nah, ini di download. Downloadnya itu ada di kanan atas. Nah, ini di kanan atas ada tanda panah yang atas. Kemudian di sebelah kiri di situ ada ukuran yang diinginkan untuk kita download. Nah, kita bisa. Nah, di sini banyak nih resolusinya berapa nih? Kalau resolusi semakin tinggi itu berarti semakin berat ya kita download. Kalau misalnya resolusinya ini cukup yang 480 aja, maksudnya. Nah, kita sampai 480. Nah, sekarang tinggal di download. Nah, ini diekspor. Saat mengekspor, kalau misalnya 480 mungkin tidak terlalu berat. Kita tunggu. Sambil menunggu, saya mungkin akan menunjukkan video-video yang sudah jadi ya. Biasanya saya pernah menyimpan di HP. Nah, kalau di HP itu lumayan berat, menghabiskan ruang memori. Saya suka menyimpan langsung di YouTube. Jadi pada saat dibutuhkan itu tinggal ini saja, tinggal di share. Ini kita lihat sudah ya, berarti sudah nih. Kita sudah selesai video kita ini. Nah, ini akan muncul di galeri atau di gudang penyimpanan dari CapCut. Nah, ini. Dan itu sudah ada nih. Nah, ini tadi hasil edit kita ya. Ini kayaknya Bapak Ibu lebih ini kalau misalnya yang senang ngecek ini pasti lebih bagus lagi hasilnya nih. Oke. Baik, di sini coba saya akan mencoba men-share ya hasilnya ya.
men-share ininya ya. Oke. Saya akan tampilkan video YouTube yang sudah hasil dari ini lumayan agak lama ya. Mohon maaf, ini memang sinyalnya sedang kurang bagus. Itu ya. Saya tidak bisa memunculkan YouTube ya di sini. Baik, saya akan memunculkan YouTube-nya di sini dari screen mirror ini ya. Ini library. Dari library ini video-video yang sudah saya buat. Ini stoknya ya, stok untuk membuat video-video pembelajaran maupun yang lain. Nah, misalnya kalau yang senang pasti lebih, kalau saya mungkin ini lebih sederhana ya. Nah, kebetulan ini yang saya buat ini video yang tidak menggunakan video, saya tidak merekam video secara langsung, hanya suara saja, dan ini saya merekamnya di
voice recorder. Nah, ini voice recorder. Nah, saya merekam, kemudian voice recordernya ini bisa tersimpan langsung, nanti bisa di-download ke CapCut ya. Jadi nge-link ke CapCut. Kemudian yang lainnya, misalnya kalau ini untuk pembelajaran, misalnya kalau untuk yang lain nih, misalnya ini juga yang sudah ini untuk hal yang lain ya. Nah, oke. Itu hanya contoh saja ya, mungkin ya. Kalau misalnya memang ini membutuhkan apa ya, membutuhkan waktu mungkin yang banyak mungkin ya. Makanya kalau membuat video itu tidak bisa sebentar gitu kalau ingin menghasilkan video yang baik gitu. Jadi membutuhkan waktu luang gitu ya untuk menghias ya, untuk apa ya, karena kalau misalnya waktu yang keburu-buru kadang-kadang juga hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi kalau bisa misalnya menampilkan nih hari Senin untuk pembelajaran atau untuk apa gitu, nah itu seminggu sebelumnya harus kita siapkan konten-konten apa saja ya, kemudian gambar-gambarnya, videonya, kemudian musiknya. Nah, untuk ini juga, untuk soundnya juga saya ini mendownload dari YouTube ya. Ini tinggal, karena ini kan tentang semangat, jadi saya tinggal klik saja backsound pembangkit semangat. Nah, ini muncul lagu ini, sehingga menurut saya ini cocok. Nah, ini masih banyak mungkin yang lainnya ya Bapak Ibu ya, video-video atau ini ada misalnya saya kasih contoh lagi satu. Ya, oke. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu, itu contoh-contohnya. Mohon maaf saya lupa ya untuk video-video saya menggunakan green screen tadi sudah disimpan di ini ya, disimpan di laptop karena di HP saya itu penuh gitu memorinya, jadi semuanya sudah saya pindah-pindahkan gitu ya. Nah, jadi di sini stok video ini di YouTube ini tempat untuk menyimpan gitu, untuk menyimpan video-video saya karena tidak mungkin bisa menampung gitu, menampung
video-video yang ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami atau bagaimana? Karena ini mungkin jalan satu-satunya harus dicoba ya. Dan menurut saya sekali lagi ini adalah alternatif ya. Ini adalah alternatif kita membuat sebuah video pembelajaran buat siswa, kemudian juga untuk membuat tayangan konten-konten mungkin yang senang atau YouTuber lah gitu ya. Seperti Bu Ainaul nih, ini YouTuber juga ya. Mungkin Bu Ain, jadi setiap orang, menurut saya setiap orang mungkin ada mungkin menurut saya cocok ya Kak. Nah, menurut Bapak Ibu misalnya senang KineMaster atau Canva, mungkin ya itu tergantung selera gitu ya. Nah, seperti itu. Ini hanya alternatif saja yang bisa saya bagikan gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa dipahami? Kalau lewat HP-nya sudah full ya Bu, jadi kayaknya agak berat nih. HP-nya harus yang RAM-nya 12 apa 20 ya Bu. Kayaknya kalau yang HP yang dipakai saya sekarang udah nggak bisa download apa-apa. Download Gym aja iya nggak Bu. bisa. Jadinya harus, makanya saya juga ini tinggal 1 giga kadang-kadang. Jadi makanya saya nggak pernah nyetok nih. Pokoknya kalau ada saya hasil video, simpen langsung di laptop, simpan di laptop. Ya. Berarti ini pembuatan video yang kita bisa buat di HP, kemudian nanti kita tayangkan itu tetap aja harus ke laptop dulu ya Bu ya? Apa gimana? Apa ini langsung diberikan ke anak misalkan lewat grup apa gimana gitu? Kalau ini misalnya kalau buat ini kan video pembelajaran ini kan pasti di ini ya di HP ya, karena tadi seperti yang tadi awal dibicarakan bahwa ini berbasis Android, berbasis smartphone. Jadi kalau misalnya toh bisa menggunakan laptop, mau menggunakan laptop, ini laptopnya juga harus yang ini RAM-nya ini besar gitu. Kalau saya kan ini laptop yang saya miliki kan standar, ya sudahlah di HP saja. Nanti kalau sudah terbentuk video, saya tidak pernah lama-lama nyimpen di HP nanti habis gitu memori, langsung simpen di video, atau kalau video pembelajar langsung aja simpen di YouTube gitu. Nah, ini nanti YouTube kalau misalnya kita membutuhkan itu pada saat hari ini kita sedang materi apa, maksudnya udah tinggal comot-comot aja gitu link-linknya. Jadi yang di-share itu mungkin linknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga mungkin kita kan memang sudah tatap muka ya, tapi kalau menurut saya kita tatap muka juga baru terbatas gitu ya, mengajar 40 menit itu sampai kejar-kejaran gitu. Nah, menurut saya ini mungkin karena ini ya, karena masih ada mungkin ya kuota dari pemerintah, itu masih bisa digunakan gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipahami? Insya Allah Bu, nanti dicoba. Ya, iya, ya. Bertanya. Oh iya silakan. Berarti ini pakainya HP ya ininya? Iya, ya? Berbasis HP ini. Tadi saya masuk agak terlambat, jadi download apa dulu tadi? Aplikasi tadi apa? Aplikasinya CapCut. Nanti bisa dilihat saja di ini ya, di rekaman ya, di Play Store nanti tinggal install ya. Mungkin ini menambah sedikit lah yang sudah Bapak Ibu miliki gitu ya. Jadi mau nambah ada alternatif lain gitu ya. Ya biasanya kan KineMaster ya, Kak agak ingin nyoba aja, karena KineMaster juga kadang-kadang pas ada penuh, kadang
ada hang gitu. Tapi coba kalau ini KitKat itu ya coba. Iya. Terus di sini juga tidak ada watermarknya ya. Watermarknya tuh di ujung gitu. Jadi sebenarnya bisa kita hapus gitu. Jadi menurut saya baik gitu ya. tidak memberikan watermark gitu ya ke kita ya. Mungkin ada juga yang tidak mempermasalahkan watermark gitu ya. Tapi kalau misalnya watermark itu tampil di depan terus-terusan kan itu kadang juga mengganggu gitu ya. Ya, itu saja mungkin. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah pukul 14.30. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti saya kembalikan ke Pak Darno mungkin. Pak Darno ada nggak Pak Darno? Atau misalnya Bapak Ibu ada yang mau berbagi atau yang sudah buat gitu, kemudian bisa share di sini. Kita lihat sama-sama ya. Tadi saya lupa, aduh mohon maaf sekali lagi nih. Tadi saya lupa memindahkan video-video yang akan dibuat itu dari laptop pindahkan dulu gitu. Makanya saya tadi nyari, padahal ada beberapa yang video saya menggunakan green screen. Jadi nanti tuh enak gitu lihatnya itu dan backgroundnya itu hilang gitu kita itu. Jadi hanya tampilan kita saja di video atau di foto yang sudah kita tayangkan gitu. Gimana? Latar belakangnya PowerPoint ya? Bisa PowerPoint, bisa juga gambar ya, foto-foto yang kita ambil ya, atau juga kadang-kadang ini buat video anak-anak praktikum ya, kita jelaskan di situ, kita sebagai overlaynya di kiri bawah itu kecil gitu. Nah itu kan bisa kita juga jelaskan mereka tuh sedang apa gitu. Bu Trisya, bagaimana Bu Trisya? Ya Bu, ngaptek HP-nya juga jadul lah, hanya bingung. Nanti coba lagi lah. Iya, ini mah malah gitu. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin Bapak Ibu mungkin ini mah hanya tinggal mencoba saja ya, dan Bapak Ibu juga tidak usah buru-buru, sambil tenang mengerjakannya, lihat lagi rekamannya gitu ya. Nanti bisa dicoba pelan-pelan aja ya, dari rekamannya klik lagi ya, maksudnya pause, coba, kemudian pause lagi, coba lagi ya. Dan ini ya emang lebih mudahnya di HP ya gitu ya. Tapi kayaknya Bu Trisya walaupun jadul juga bisa, asal memorinya mungkin cukup ya. Memorinya harus di sampah-sampahnya dibuangin itu Bu Trisya, mungkin banyak catch-nya ya. Iya betul. Ya, ya mungkin Bapak Ibu itu saja mungkin ya yang bisa saya bagikan gitu ke Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya tidak jelas bisa Bapak Ibu tanyakan lagi di grup atau tanya langsung japri ke saya gitu. Kalau Bapak Ibu sudah mencoba tapi ada kesulitan atau ada pertanyaan ya gitu ya, nanti silakan ditanyakan. Kalau misalnya untuk mengulang tadi sudah disediakan nanti rekamannya oleh Pak Darno. Itu aja mungkin ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau menanyakan? Kalau tidak ada ya ini saja yang bisa saya bagikan. Insya Allah kalau misalnya ada lain waktu kita bertemu lagi. Saya tutup saja, mungkin Pak Darno sudah ada di luar nih, tidak ada di sini ya. Pak Darno di luar, ya sudah. Berarti saya tutup saja tayangan ini ya, atau pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini. Ya, sama-sama. Pamit Bapak Ibu.
Ini masih ada yang enggak sih?